Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Afifa Channel rahimakumullah, dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kesempatan ini, insya Allah kami akan membawakan sebuah tema yang berjudul Menduakan Cinta Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." Teman-teman sekalian, meski kita telah meyakini bahwa rezeki dari Allah, hanya Allah yang mampu membuka dan menyempitkan jalan rezeki, tapi kita berusaha mengakrabi sekaligus bergantung pada kekuatan selain kekuatan Allah. Pada saat itu iman kita sedang lemah. Inilah yang kemudian tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit akan menjauhkan keberkahan dari hidup kita. Ini sebuah kisah nyata yang saya kutip dari buku Ubah Lelah Jadi Lillah oleh Dwi Suwiknyo. Perjalanan serombongan orang menuju rumah orang pintar. Mereka itu hendak meminta petunjuk agar rezeki mereka lancar. Sesampainya di sana, mereka diberi syarat agar memasukkan uang ke dalam sebuah kendi yang kecil dan ditutupi dengan kain mori. Bila hasilnya ingin lebih banyak lagi, disyaratkan memasukkan emas atau perhiasan. Tersebab ingin sekali cepat menjadi orang kaya, mereka pun melakukan semua yang diminta orang pintar tersebut. Tidak cukup sekali atau 2 kali saja mereka datang. Selama berbulan-bulan lamanya, mereka harus datang ke tempat orang pintar tersebut untuk melakukan ritual merapal mantra khusus. Mereka duduk sembari masing-masing orang membawa kendi. Setelah selesai ritual itu, mereka harus membayar mahar sekian ratus ribu setiap datang dan juga menyediakan segala ubur rempenya. Bila yakin, maka pada saat yang ditentukan kendi itu boleh dibuka. Uang atau perhiasan di dalamnya akan berlipat ganda. Begitu janji sang orang pintar tersebut. Pada pertemuan terakhir yang dijanjikan, sebagai puncak ritual mereka datang tepat waktu. Seperti biasa, acara dimulai dengan membersihkan diri. Ya, mandi kembang lah. Lalu menggunakan kain khusus, mereka duduk membawa kendi milik masing-masing. Lalu lampu dimatikan. Suasana semakin mencekam dengan adanya bau semerbak bunga-bunga dan asap dupa. Semakin lama, semakin cepat mereka merapal beberapa mantra pesugihan. Kemudian, pelan-pelan kain mori yang menutup kendi itu mereka buka. Dan apa isinya? Beberapa orang teriak begitu gembira sebab uang yang ada di dalam kendinya sudah berlipat ganda. Mereka memeluk kendi dan uangnya sampai menangis terharu. Tetapi sayang, sebagian yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Justru uang dan perhiasan mereka berkurang, bahkan ada yang hilang. Padahal selama ini kendi itu mereka bawa pulang dan tidak boleh dibuka selama masa penantian itu. Orang pintar itu berkata, "Kalian yang mendapatkan rezeki malam ini sebab kalian tulus dan mau mengikuti semua syaratnya. Sedangkan kalian yang tidak mendapatkan apa-apa sebab kalian melakukan ritual selama ini dengan setengah hati." Ya, cerita itu didapatkan dari seorang sopir yang sering mengantar
mereka ke rumah sang orang pintar tersebut. Uniknya, si sopir ini tidak pernah mau ikut ritual itu, sebab dia sama sekali tidak percaya. Dia mengatakan, saya menduga saat mereka mandi itu ada uang yang diambil dari beberapa kendi, lalu dimasukkan ke kendi lainnya. Jadi ya, sebagian kendi isinya bertambah, sebagian yang lainnya isinya berkurang. Walah, seperti itu. Ya, meski dugaan beliau itu tidak bisa dibuktikan dengan saksi ataupun rekaman video, setidaknya beliau berusaha untuk berpikir logis, enggak sih? Pada saat mandi kembang, otomatis mereka tidak fokus pada kendi-kendi itu. Fokusnya hanya pada proses pembersihan diri aja. Uniknya memang, dan nyatanya hal seperti itu sungguh-sungguh terjadi, teman-teman. Cara mendapatkan rezeki, uang dengan cara klinik seperti itu. Saya memang nggak begitu paham dalil agama, kata si sopir tadi kemudian. Tapi pakai logika saja, bagaimana mungkin sih bisa uang bertambah dan berkurang dengan sendirinya? Kan aneh ya. Ya, teman-teman sekalian, pada satu sisi kita menjalankan sholat. Tetapi bagaimana bisa berbuat maksiat? Padahal jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan masalah ini. Barang siapa mendatangi dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah mengkafiri pada apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Menduakan cinta Allah jelas akan merusak hidup kita, melemahkan iman, melemahkan akal sehat, melenyapkan keberkahan, menghilangkan rasa tentram dan hidup menjadi tidak nyaman. Sebab segala urusan yang gaib itu hanyalah Allah Ta'ala yang mengetahui. Itu artinya manusia tidak akan mampu mengetahui hal-hal yang gaib itu kecuali Allah Azza wa Jalla berikan keistimewaan kepada Rasul yang diridhoinya. Sebagaimana telah Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 26-27, dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. Maka teman-teman sekalian, tentang bertambah atau berkurangnya rezeki kita di masa depan itu sepenuhnya menjadi kekuasaan Allah. Hidup dan mati kita saja ada dalam genggamannya, apalagi sekadar urusan uang. Lebih jauh lagi soal mendoakan cinta Allah ialah dengan meyakini barang tertentu memiliki kekuatan magis. Barang-barang tertentu yang sengaja dirawat agar memberikan kekuatan kepada kita, orang sering menyebutnya sebagai jimat. Oleh karena itu, jelas sudah, untuk dua urusan ini, dukun dan jimat cukuplah sudah. Tidak ada lagi pembelaan untuk keduanya itu. Maka sekuat mungkin kita menghindari keduanya. Bila dulu atau kini masih mempercayainya, segera lenyapkan. Bismillah, kita membersihkan diri dari hal-hal yang menjauhkan hidup kita dengan Allah. Bismillah, kita bertaubat untuk segala urusan yang menduakan Allah. Hanya kepada Allah kita berasal dan kepadanya lah pula kita akan kembali. Sering-sering kita berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali darimu, dan tidak ada sesembahan selain Engkau. Masya Allah. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang salah datangnya dari diri kami pribadi selaku hamba yang doif, serta gangguan dari syaitan la'natullah alaih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.